Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kembali kita sambut malam hari ini dengan tekun, rajin, sabar, istiqomah untuk ruku sujud di malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita bangun sejak subuh, sebelum subuh, asik dengan tahajud kita, munajat, sholat malam, dilanjutkan dengan sholat subuh, lalu dilanjutkan dengan sholat duha, lalu kita bergumul dengan kehidupan ini sesuai dengan profesi kita masing-masing. Lalu tengah-tengah kesibukan itu bekerja, ada panggilan Allahu Akbar sampai kepada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita tinggal kesibukan itu, kembali kita ke masjid, ruku dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Usai sholat zuhur, berterbaran lagi mencari karunia Allah. Pasar, toko, ke ladang, sawah, ke laut dan sebagainya. Di tengah-tengah asik kita mencari rezeki yang halal itu, kembali Allah mengundang kita, Allahu Akbar, sampai kepada hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dengan ikhlas kita tinggalkan pekerjaan kita ini, lalu kembali kita untuk sholat asar, ruku dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat asar, ada yang kembali ke rumah untuk istirahat, menemui anak dan istrinya. Tetapi ada juga yang melanjutkan karena belum selesai ibadah muamalah itu. Tetapi begitu sudah matahari tenggelam, berduyun-duyun kita ke masjid yang baru ini untuk tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ruku dan sujud. Cari, tidak ada di muka bumi ini umat seperti ini. Bahasi di timur, di barat, di Eropa, dimanapun, tidak ada seperti umat Muhammad Rasulullah SAW. Sore sudah kerja terus, tidak pernah mengingat Sang Pencipta yang menciptakan dia, yang menghidupkan dia, yang beri makan dia, kecuali umat Muhammad Rasulullah SAW. Makanya sering saya katakan, seharusnya umat-umat di luar Islam ini berterima kasih kepada umat Muhammad Rasulullah SAW, karena tekunnya beribadah, tekunnya zikir, dan tekunnya untuk membangun yang namanya amal kebaikan itu. Kalau sudah tidak ada ruku dan sujud di muka bumi ini, Allah tidak akan melanjutkan peredaran yang namanya planet-planet ini. Itulah kiamat, itu kiamat. Tetapi masih ada orang tekun beribadah, tekun memuji Allah. Insya Allah kehidupan di muka bumi ini akan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, membuka yang kedua hari-hari ini, pekan-pekan ini, bulan-bulan ini, tahun ini tahun politik. Sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, kita tidak boleh buta politik. Kita tidak boleh abu terhadap politik. Lebih-lebih kita membenci yang namanya politik itu. Dari 17 core yang harus kita bangun supaya eksis umat Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka salah satu kekuatan itu yang namanya siasat politik. Mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diantarkan ke bab keempat atau ketiga, supaya yakini
bahwa 2024 September nanti Islam ini menang, dan seluruh dunia mengharapkan kebangkitan Islam itu dari Indonesia, dari timur dari Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan kebangkitan Islam dari Indonesia ini kita bisa membebaskan saudara kita di Myanmar, kita bisa membebaskan saudara kita yang ada di China, kita bisa membebaskan saudara kita yang masih terjepit dan tertekan di negara lain ketika dia minoritas. Terutama sekali kita bisa bebaskan saudara kita yang ada di Palestina. Hadirin rahimakumullah, sebagai Muhammad Rasulullah SAW, kita harus rajin membuka Al-Quranul Karim, karena antara Muslim dengan Al-Quranul Karim ini bagaikan ikan dan air, tidak bisa dipisahkan. Dia sebagai petunjuk kita. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang muttaqin, bukan saja petunjuk untuk orang-orang muttaqin, tetapi juga petunjuk untuk seluruh manusia. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi siapapun dia, apakah Nasrani, apakah Buddha, apakah Yahudi, apakah Konghucu, atau dia Hindu, dia membuka Al-Quranul Karim, insya Allah dia akan mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menjadi mu'alaf, dia akan masuk Islam seperti itu. Ketika kita membuka lembaran demi lembaran dari Al-Quranul Karim ini, minimal ada 3 panggilan Allah, himbauan Allah kepada kita. Yang pertama, yang sifatnya khusus, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Luar biasa Islam ini dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Wahai sekalian yang sedang tidur nyenyak, bangun kita. Jangan habiskan ketika pian-pian tidur mulai jam 8, jam 9, jangan terus sampai subuh. Lalu kasihkan waktu, ambil paket yang paling pendek setengah jam. Bisa bangun jam 1, kamar mandi sampai jam 2, udah setengah jam. Atau paket yang lebih panjang lagi 45 menit, atau paket yang lebih panjang lagi 1 jam, atau paket 2 SKS. 2 SKS itu kan 90 menit. Itu puas kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji Allah langsung itu? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Yang sholat malam itu dijanjikan oleh Allah, aku akan berikan yang keluar dari lisan kalian itu perkataan-perkataan yang berbobot, bisa dipakai sebagai panutan dalam hidup ini. Itu janji Allah itu janji dari langit, itu bukan janji dari istana, bukan. Itu banyak bohongnya dari istana, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Itu di surat Al-Isra. Kita alukan waktu sedikit di malam itu untuk bangun, maka Allah, aku akan angkat kalian, aku antarkan kalian pada posisi yang makom yang terpuji, seperti itu. Dan sholat malam ini amalan-amalan para aulia, amalan-amalan para ulama yang khos, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ghazali pernah terlambat bangun, nangis dia, tegur oleh muridnya, kenapa kok nangis? Ada amalan yang saya sering kerjakan tapi lolos amalan ini. Mungkin karena dia ngarang buku, kan banyak karangan-karangannya Al-Ghazali, ya ulumul
lalu Minhajul Abidin macam-macam itu, Allah nangis tuh. Tapi wayah ini ada orang sholat subuh digabungkan duha, ketawa aja seperti itu. Yang kedua, himbauan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah sifatnya umum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di Al-Baqarah itu. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Dihimbau masih orang-orang yang belum muslim, dihimbau oleh Allah, ditunggu dengan sabar oleh Allah. Kapan kamu sadar itu? Makanya banyak yang berjudul bisa satu orang, bisa berjamaah, bisa jumlahnya banyak yang mau dia masuk Islam. Kemarin kita lihat di Perancis itu sama apaan itu yang masuk Islam. Kalau satu-satu disyahadatkan kan habis waktu. Maju satu, John, asyhadu an la ilaha illallah. Maju lagi, siapa namanya itu? Andreas, maju umpamanya itu. Habis waktu. Nah, selapangan itu disyahadatkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Dihimbau manusia. Ada satu lagi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ini ayat sosial kemasyarakatan. Lalu ada yang ketiga, tadi kalau yang pertama tadi khusus, ini umum, tengah-tengah ini himbauan Allah sifatnya khusus. Manusia ini kan diciptakan oleh Allah. Lalu dari 8 miliar penduduk planet bumi ini kan matahari, sebelahnya Merkurius, sebelahnya Venus, sebelahnya bumi. Di sini letak kita hidup di planet bumi ini. 8 miliar agak kurang sekarang. Dulu jumlah kita 1,5, 1,6, 1,7. Sekarang lengkap dari statistik sekitar 2 miliar. Umat Muhammad Rasulullah SAW. Lalu dihimbau. Nah, sebelah sini manusia itu, yang sebelah kiri ini masih 6 miliar yang kafir. Lalu turunan-turunan kafir ini macam-macam. Ada yang komunis, ya, ada yang yang liberalis, ada pluralis, ada apa lagi namanya, liberalis, pluralis, ya. Lalu yang kanan ini ada muslim, ada mukmin, ada muhsinin, ada muhlisin, ada muttaqin. Ini yang makam yang paling agung. Nah, yang ini diwakili oleh mukmin ini, Allah Bapak buka lagi Al-Qur'anul Karim. Luar biasa Al-Quran ini, ya Allah, luar biasa. Ya, maaf, sebodoh-bodoh orang, sedungu-dungu orang, senakal-nakal orang, ya, sekotor-kotor orang, kalau mau dia buka Al-Quran, dia jadi orang baik. Jadi orang baik. Kurang apa Umar bin Khattab itu? Kurang apa Umar bin Khattab? Anaknya masih tingkat TK dan SD. Abi mau diapakan saja? Sudah bukan lubang. Ditanam hidup cepat. Umar bin Khattab. Lalu ketika dia membaca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Masuk Islam. Kuturunkan Al-Quran bukan untuk menyusahkanmu, kata Allah. Hanya satu ayat itu terbuka wawasan Umar bin Khattab. Ke dalam masuk Islam kan itu. Memang doa Rasulullah ingin dua. Kuatkan Islam ini dengan tokoh-tokoh masuk Hamzah dan Umar bin Khattab itu seperti itu. Nah, luar biasa Al-Quran. Makanya maaf, sedungu-dungu orang, semalas-malas orang, sebodoh, kalau tersentuh dengan Al-Quran berubah, Pak. Al-Quran kita pun merubah wawasan kita, merubah sikap hidup kita, mental kita. Al-Quran bukan luar biasa, luar biasa.
Nah, Allah Subhanahu wa taala kepada yang sebelah kanan ini 90 kali kita dipanggil oleh Allah, dihimbau oleh Allah. Itu apa artinya? Kalau ada nenek kita, kakek kita, nenek kita, ada cucunya, paling 10 kali, 15 kali yang memperingatkan, jangan di sana, nanti kamu jatuh, ini, wah, macam-macam lah peringatan. Kalau sudah diperingatkan sampai 7 kali, 8 kali tidak mau nurut, ya sudah. Bahasa Jawanya sakarepmu gitu. Ya, sakarepmu. Begitu. Entah bahasa Jawa apa sakarepmu itu, arti saya. Sakhandakmu lah gitu ya alumnya. Seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala cuma apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Sayang betul. Di antara ciptaan Allah ada manusia. Super sayang Allah itu kepada orang yang beriman. Dari mana kita dapatnya? Dari ini, dari peringatan Allah ini. Dari yang sangat santun sekali kepada kita. Enggak ada tekanan sama sekali. Enggak ada otoriter Allah Subhanahu wa taala itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, sudikah kalian, sukakah kalian kutunjukkan satu bisnis yang dengan bisnis kalian akan terhindar dari azab yang pedih? Coba kita bertanya, apa kalau nggak mampu menekan? Bisa, tapi Allah nggak mau, karena ada software, ada hardware. Fisik kita ini hardware, ada softwarenya akal, ada softwarenya rasa, ada softwarenya karsa. Supaya berkembang yang tiga ini Allah nggak mau nekan. Makanya masuk yang namanya ekonomi dan ibadah muamalah. Improvisasi boleh di sini, tapi begitu ibadah makhluk awas, nggak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Supaya berkembang software tadi, maka Allah menawarkan kepada kita, sudikah kalian kutunjukkan satu bisnis yang dengan bisnis kalian akan terhindar dari azab yang pedih. Ya Allah, luar biasa. Tapi ada juga terhadap sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholawat sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dirikan sholat ketika kalian sedang mabuk. Nah, kalau mabuk dulu memang mabuk karena minuman keras, tapi sekarang mabuk apa Pak Akhir? Mabuk politik, mabuk caleg. Udah gambar di mana-mana dipasang, kejar-kejar, lupa sholat maghrib, kejar-kejaran lupa sholat zuhur. Jadi Tuhannya politik lagi itu, politik mabuk. Nah, ketika sedang bingung mabuk itu, luruskan, tenangkan hati, lalu kita sholat supaya bisa diterima sholat kita, supaya bisa membangun sholat yang khusyuk itu. Nah, tapi ada juga Allah ini agak nekan ini. Mau atau tidak, senang atau tidak, suka atau tidak, harus laksanakan ini. Sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW harus laksanakan. InsyaAllah 51 hari lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa setahun hanya dalam sebulan, setahun sekali. Semakin ditekan oleh Allah, semakin diwajibkan oleh Allah, ada maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang akan diambil dalam kehidupan kita ini. Ada yang namanya hikmah Ramadan. Tanya pada dokter itu, apakah orang yang berpuasanya akan sakit? Tidak. Luar biasa konsepsi dari Allah yang namanya puasa itu, Pak. Luar biasa. Makanya setelah puasa Ramadan, ada yang melanjutkan sholat puasa Senin Kamis, ada yang melanjutkan puasa setelah Ramadan itu ada puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ada yang bertanya kemarin di Margapura, Ustaz, boleh nggak ketika saya puasa Daud, lalu sekarang saya puasa hari Rabu,
Sekarang kan hari Senin kan puasa Senin, saya puasa. Saya bilang jangan membuat aturan-aturan baru. Ketika Daud itu aja. Itu sudah Senin Kamis sudah masuk sudah di sini. Yang namanya pertengahan bulan sudah masuk di sini. Ya. Sudah nomor 2 setelah itu. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu sampai kepada tentang hal-hal yang haram pun juga kita dituntun oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafa mudha'afa. Ada seperti itu. Nah, yang ini akan kita angkat ini, mudah-mudahan cukup waktunya nanti bisa. Kemarin di Citra Live itu gak cukup waktunya. Lanjut Ustaz, gimana? Kita azan dulu, habis itu lanjut lagi itu. Nah, biasa di Malang seperti itu. Lanjut sedikit, karena pendek waktunya Isya ini. Sudah dipakai azan, dipakai sholat sunat, dipakai sholat sunat lagi. Sisanya hanya 30 menit ya, sisa 30 menit. Oke. Yang ini kita angkat di akhir bulan, di akhir bulan, di akhir tahun, di awal tahun biasa dipakai ini ayat ini. Kita hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ahsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setelah kita mentransformasi diri kita menjadi orang yang muttaqin, jadi kita muttaqin, lalu Allah menghimbau, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri per person mengevaluasi diri masing-masing, bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita. Karena di muka bumi ini kan ad-dunya mazratul akhirah. Ini kan jembatan kita dalam perjalanan menuju akhirat. Hidup sudah mati. Thumma innakum ba'da dzalika mayitun. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Semua kita yang hadir kita yakini ada hidup sesudah mati. Karena kita ini produk Allah, maka konsepsi tentang hidup dan mati miliknya Allah, ya, dari Allah. Selain pasti kalian akan mati. Sehebat-hebat kita ingin hidup 1000 tahun, tetap mati. Kakek kita Adam alaihissalam 1000 tahun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 950 tahun Nuh alaihissalam diwafatkan oleh Allah. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Yang ribuan tahun meninggal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diminta oleh Allah bekal apa yang kita harus bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita evaluasi yang pertama, hadirin rahimakumullah. Seluruh kita yang hadir ini sudah lama kita mengakui diri kita masing-masing sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sadar sesuai dengan umur kita masing-masing. Yang nomor 2, evaluasi kita tidak pernah menghitung. Insya Allah sudah banyak kita membangun yang namanya amal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita kan tidak pernah menghitung berapa kali kita ruku dan sujud, berapa kali kita sudah mengucapkan takbir, berapa kali kita sudah mengucapkan tahlil, tahmid, tasbih dan lain-lain ibadah lisan ini. Belum lagi kita tidak pernah menghitung berapa kali tangan kita di atas untuk memberi. Berapa kali? Ini luar biasa di Banjarmasin ini. Sampai dibicarakan di Malang. Setiap kita sholat berjalanlah itu. Namanya bank akhirat. Mana bank akhirat? Ini nih bank akhirat. Tuh bank akhirat. Jadi kebiasaan kalau udah ke masjid, kalau tidak ada yang namanya yang entah yang merah, entah yang hijau, entah apa, rasanya kurang afdol. Udah masuk. Tidak ada yang tahu berapa kita masukkan, tidak ada.
Jangan sampai terbunyi. Kalau tak bunyi ada sedikit itu, ya sedikit itu. Nah, cari yang tidak bunyi aja tuh, tidak bunyi, masukkan aja. Udah anggap ini bank akhirat, masuk aja. Ini yang sebenarnya nih, yang bila kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terus ngalir itu, terus ngalir itu. Ya, nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang nomor 2, insya Allah. Insya Allah kalau kita mau hitung. Yang nomor 3, awal sekali semua kita yang hadir ini, awal sekali dimunculkan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita tidak membawa saya, tidak membawa ilmu pengetahuan. Dulu kita nangis itu bukan ilmu pengetahuan, itu insting. Dengan bertahap semacam ini, atau ada yang sudah dari TK, SD, SMP, SMA, SMU, S1, S2, S3, doktor selesai. Tapi ada yang tidak sempat ke bangku kuliah semacam itu, mungkin ketiadaan biaya, dia tekun Pak, seperti ini sampai 5 tahun, sampai 7 tahun. Itu ada masjid satu di Malang itu Manado, kurang lebih begini besarnya. Setiap subuh itu ada kajian. Malah kalah mahasiswa yainya kuliahnya dengan yang teman-teman di masjid ini. Makanya nanti 2024 kalau Islam itu menang, saya usulkan ke Menteri Agama, boleh takmir masjid setelah mendata jemaah-jemaah yang rajin ngaji semacam ini buat ijazah. Yang dapat ijazah S1 karena sudah 7 tahun kuliah di masjid itu. Iya, 7 tahun, tidak usah yang namanya kita uji itu, nggak usah diuji. Sudah 7 tahun, ada catatannya di tamir di 7 tahun. Nih ijazahnya. Ke S2 nanti dia lagi sekitar 3 tahun, rajin terus kasih lagi ijazah S2. Daripada banyak orang dapat ijazah santunan, udah pernah kuliah, tahu-tahu dapat doktor, profesor. Kan lebih bagus kita kasih ijazah kepada yang pian-pian rajin kayak gini. Insya Allah seperti itu. Ya. S3 agak berat S3. Oke, itu yang nomor 3 evaluasi. Yang nomor 4 evaluasinya ketika masing-masing diri kita dimunculkan oleh Allah di muka bumi, hadir di muka bumi, kita tidak membawa apa-apa. Ada ruko, ada kebun, ada tanah, ada mobil, ada rumah. Itu kan milik orang tua kita. Kita belum, dan kita belum diwariskan. Tapi dengan bertahap, dengan sabar, lalu kita cari harta yang halal. Sekarang kan sudah didapatkan. Ada yang punya rumah, punya mobil, punya tanah dan sebagainya. Sudah diberikan oleh Allah harta. Itu evaluasi kita yang nomor 4. Yang nomor 5, ketika masing-masing kita dimunculkan atau dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, tidak pernah terplanning di otak kita, tidak pernah terprogramming di otak kita bahwa kita ingin jadi apa nanti. Jadi rektorkah kita, jadi dekankah kita, jadi ketua jurusankah kita, jadi bupatikah kita, jadi wali kotakah kita, jadi anggota DPR-kah kita, atau jadi presiden? Nggak pernah terprogram di sini. Tapi dengan bertahap kita jalani hidup ini dengan modal harta tadi, dengan modal ilmu tadi, lalu banyak saudara-saudara kita yang diberikan amanah oleh Allah untuk menjabat di negara ini. Menjadilah dia pejabat. Makanya ada pemimpin formal, ada pemimpin informal. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin luas daerah kepemimpinannya, semakin banyak yang dipimpin, maka semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Jokowi itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Dari Sabang sampai Merauke jauh lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan dengan
Anwar Ibrahim yang ada di Malaysia. Kecil Malaysia, apalagi Brunei Darussalam, kecil sekali. Nah, semakin luas kekuasaan kita, maka semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 6, evaluasi kita ialah ketika kita dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mengenal kita kecuali ayah ibu kita. Dengan IT yang ada sekarang, kita menjadi orang yang terkenal dan dikenal di mana-mana, seperti itu. Lalu yang nomor 7, evaluasi kita ialah perguruan tinggi. Di sana ada kedokteran, maka dia buka rumah sakit. Muhammadiyah Malang ada rumah sakitnya, Unisma ada rumah sakitnya, rumah sakit, banyak rumah sakit. Tapi jujur kita katakan, walaupun sekian bertambah rumah sakit, kita setelah kita melihat, kita teliti, insya Allah masih banyak manusia yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Itu modal awal kita, modal dasar kita untuk memformat diri kita masing-masing, untuk membangun diri kita masing-masing. Satu lagi, yaitu gerakan-gerakan ofensif ke depan untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya jihad dan dakwah. Saya nggak ikut-ikut, biarkan punya ilmu. Saya nggak ikut-ikut, biarkan punya harta. Saya nggak ikut-ikut, biarkan punya jabatan. Saya nggak ikut-ikut, biarkan sehat. Nggak ada alasan. Sebab kalau orang sudah lengkap diberikan fasilitas oleh Allah yang ketujuh tadi, diam 1000 bahasa. Islam dibully, diam. Islam dihina, diam. Islam dibunyikan juga, diam. Maka berbahaya tatkala dia meninggal. Man mata walam yakzub walam yuhaddisu nafsahu bi mata syubatin nifaq. Kalau dia meninggal seperti orang-orang munafik, ngerikan itu. Karena Allah sudah memberikan fasilitas kepada dia. Hadirin rahimahumullah. Lantaran itu, dengan modal yang tadi itu, apa yang harus kita bela? Yang pertama ialah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam. Gimana pendapat yang semua yang hadir ini? Ketika seluas masjid ini, karpetnya juga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada di negara Cina sana, di hotel, terus diinjak-injak, dan itu ada video. Coba seperti itu, penghinaan yang luar biasa sekali. Belum lagi yang lain-lain sampai dihina terus seperti itu. Yang Nabi Muhammad SAW sudah meninggal sekian lama juga dapat hinaan. Islamophobia terus saja berjalan seperti itu. Sementara yang punya jabatan itu bisa menghentikan, tapi diam 1000 bahasa. Kita bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia di kantor dengar orang mengatakan, di sebelahnya agama lain mengatakan, agama itu kan sama saja kan. Nah, ajak dia diskusi, enggak sama mas. Innad dina indallahi Islam. Katakan kepada dia, agama yang paling benar itu Islam. Masalahnya Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi mengatakan paling benar, silakan. Bersepakat kita untuk berbeda. Apalagi dia mengatakan agama sama benarnya, jangan kamu diterima. Profesor Dr. Hamka almarhum mengatakan, apabila ada umat Muhammad yang muslim mengatakan agama sama benarnya, berarti dia tidak beragama. Kalau berani ada pemimpin semacam itu mengatakan, tantang aja dia, silakan kamu pindah ke Yahudi, silakan pindah ke Hindu, silakan pindah ke Nasrani. Pindah dia, besok bosan di Nasrani, pindah dia ke Buddha, bosan ke Buddha, pindah lagi ke Hindu, bosan ke Hindu, mau masuk Islam. Begitu mau jalan masuk Islam, mati dia. Harus kita pegang bahwa satu-satunya agama yang benar itu Islam, dan kita diajarkan seperti itu. Innad dina indallahi Islam.
Dan kita diajarkan juga ialah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian, kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku reda Islam sebagai agama kalian. Banyak sekali dalil-dalil yang menguatkan kita bahwa satu-satunya agama dari keadilan adalah Islam. Kita pegang. Nomor 2, apa yang harus kita bela dengan yang 7 tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanah air kita Indonesia ini dalam keadaan bahaya. Kita bela. Di sini kita dilahirkan, di sini kita dibesarkan, di sini kita menuntut ilmu, di sini kita beranak pinak, dan di sini kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari surga. Tiba-tiba datang penjajah, kita tidak rela dan tidak reda. Dunia akhirat. Dan sekarang indikator penjajah sudah masuk ke negara kita ini. Tiongkok itu mengirim orang-orang ini. Kita tidak boleh diam. Kita harus bergerak melawan itu. Pian tahu sudah semuanya. Coba buka tahu. Buktinya sekali Morowali sudah ada di sana. Dan pernah terjadi itu kekerasan. Kita bela tanah air kita ini Indonesia, luar biasa. Dan Allah sudah mengamanatkan kepada kita, diberikan Indonesia ini dengan SDA, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Benar Pak Mahfud itu, walaupun sekarang jadi wakilnya Ganjar, dia sudah mengatakan tidak usah pian ini semuanya kerja. Setiap bulan akan mendapatkan 20 juta dari hasil tambang kita. Saya dokternya material, saya tahu betul harganya material ini. Sekian harganya emas, sekian harganya tembaga, sekian harganya aluminium, sekian harganya baja, dan sekian harganya yang namanya uranium dan plutonium, raw material untuk membuat yang namanya nuklir. Kita punya. Makanya 2024 mau tidak mau dan harus mau dan wajib kita membuat senjata nuklir untuk melindungi Indonesia yang sangat luas ini. 360 nuklir Amerika punya, kita belum punya. Makanya enak saja mereka itu masuk seperti itu. Dan Allah memerintahkan dalam surah Al-Anfal 60 itu untuk kita membuat senjata menggetarkan musuh-musuh Allah. Ini sudah Isa ini. Baru separuh, ya sudah gitu ya. Cukup ya sampai sini dulu ya. Nanti tahun depan lagi insya Allah, kalau Allah masih panjang umur dan panjang umur, kita lanjutkan. Masih 3, 4, 5, 6 yang harus kita bela. Nah, ada bab 2-nya. Dengan apa kita membela? Dengan kita membela ini, tambah sedikit barangkali 1 menit. Yang paling sukses untuk membela agama Allah, yang paling sukses untuk membela yang 1 sampai 6 ini ialah jabatan yang sudah dipercayakan oleh kepada kita. Ketika pian-pian sekarang entah jadi bupati, jadi gubernur, bela agama Allah dengan jabatan itu yang paling sukses. Pegawai hari ini seluruhnya harus sholat duha. Pernah dilakukan oleh salah satu bupati di Lombok Barat itu. Sebelum masuk ke kantor, begitu sampai di halaman ini, semuanya harus sholat duha semuanya. Alhamdulillah agak berkurang yang namanya korupsi, entah korupsi waktu, korupsi macam-macam, agak berkurang. Kita punya jabatan, itu yang namanya menyuruh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang pertama ngajak. Yang kedua nyuruh. Nah, nyuruh ini kan agak nekan sedikit. Enggak bisa kita nekan kalau tidak punya jabatan. Tapi saya sebagai kepala bagian atau saya sebagai rektor bisa setekan. Atau kita sebagai direktur, ada anak buah kita 100. Kamu kalau tidak sholat di awal waktu, saya kurangi gajimu. Boleh. Enggak berani ini. Hebatnya jabatan di sana. Hanya kejarlah jabatan itu. Itu artinya ke politik siasat seperti itu. Mudah-mudahan sebagian hadir ini sudah jadi caleg-caleg siap untuk di DPR itu kan. Mudah-mudahan seperti itu.
Barangkali itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi